Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 771 sampai bab 780. Don membutuhkan waktu 1 jam untuk sarapan sebelum akhirnya kembali perlahan. Apa yang telah kamu lakukan? Mengapa butuh waktu lama untuk pergi? Wei Mengbing berteriak. Seolah-olah kesabarannya dengan Omi telah mencapai batasnya. Omi bahkan tidak melihat Wei Mengbing, tetapi berkata kepada Long Tianqin, "Maaf membuatmu menungguku begitu lama." "Tidak apa-apa. Tidak terlalu lama. Hanya lebih dari 1." Ketika Wei Mengbing melihat Omi tampak seperti dia mengabaikannya, dia sangat marah sehingga dia ingin muntah darah. Dan berkata dengan keras di dalam, "Aku tidak akan membunuh hari ini. Aku akan mengikuti nama keluarganya." "Baiklah. Ayo pergi. Berburu." Wei Mengbing menggigit dan meraung. Memimpin dalam terbang menjauh. Semua orang mengikuti Wei Mengbing dan terbang ke arah barat daya. Di arah barat daya, ada Liuli Kingdom Royal Hunting Ground, di mana semua hewan dipelihara atau ditangkap secara artifisial, hanya untuk hiburan dan rekreasi, bukan untuk pelatihan atau semacamnya. Tentu saja, semua orang menggunakan busur dan anak panah untuk berburu, dan mereka tidak menggunakan seni bela diri. Ketika mereka tiba di tempat berburu, itu sangat besar, menutupi beberapa gunung besar. Omi dan semua orang memegang busur dan anak panah. Busur dan anak panah itu sangat biasa. Hanya kekuatan murni yang dapat digunakan. Dan jika mereka menggunakan kekuatan internal untuk menarik busur, itu akan pecah dalam sekejap. Aduh, begitu mereka mencapai tempat berburu, Wei Mengbing menembakkan panah ke kelinci di jarak jauh, tetapi meleset. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Pada saat ini, suara berdengung. Panah terbang melewati, mengenai kelinci yang baru saja dicoba ditembak Wei Mengbing tetapi meleset. Ketika Wei Mengbing berbalik, dia melihat bahwa Omilah yang menembaknya, dan berkata dengan marah, "Apakah kamu tidak tahu aturannya? Siapa yang menyuruhmu menembak secara acak? Jangan berkata, bukankah kamu mengundangku untuk berburu? Apa, kamu tidak bisa menembak jadi aku tidak bisa menembak? Alasan apa?" Setelah mengatakan itu, tanpa melihat, Omi menembakkan panah ke langit. Dan setelah beberapa detik, seekor burung kecil jatuh dari langit. Panah Omi tiba-tiba mengejutkan beberapa orang di tempat kejadian, kecuali Wei Mengbing. Menggunakan busur dan anak panah biasa seperti itu, seseorang tidak dapat menggunakan kekuatan internal. Jadi perbandingannya adalah panahan murni. Omi sudah pandai busur dan anak panah. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan internal, keterampilan memanahnya luar biasa. Bakat Omi dalam memanah benar-benar unggul teknik pedang. Bagaimana Wei Mengbing ini bisa dibandingkan dengan Omi dalam memanah? Sialan kamu. Wei Mengbing sangat marah. Dia adalah protagonis hari ini. Tetapi dia membiarkan Omi tampil di sini terus-menerus. Dalam kemarahannya, Wei Mengbing tidak peduli lagi. Dia mengarahkan panah ke serigala 300 meter jauhnya. Tetapi, Wei Mengbing tahu bahwa panahnya tidak bisa mengenai sama sekali. Dan dalam kemarahannya, dia menggunakan kekuatan internalnya, yang akan meningkatkan akurasi jauh lebih banyak. Namun, pada saat berikutnya, busur dan anak panah di tangan lepas landas dalam satu gerakan. Tidak mampu menahan ketegangan penggunaan kekuatan internalnya. "Ah!" Wei Mengbing berteriak marah. Dia ingin tampil. Tetapi dia tidak memiliki keterampilan. Pada saat itu, Omi mendengungkan panah melalui leher serigala yang ingin ditembakkan Wei Mengbing dan menembaknya ke tanah. Omi juga mencibir. "Keluar berburu. Bermain itu menyenangkan. Jika kamu tidak pandai memanah, jangan tampil. Mencoba mengunci mangsamu dengan kekuatan batinmu. Tetapi kamu akhirnya menarik busur dan anak panah. Itu benar-benar membidik." Kesabaran Wei Mengbing dengan Omi telah mencapai batasnya. Dia awalnya memutuskan untuk menunggu sampai setengah jalan melalui perburuan sebelum menunggu kesempatan untuk menyerang Omi. Tetapi sekarang, dia tidak bisa menahannya. Dalam sekejap, Wei Mengbing mengeluarkan pedangnya dan menunjuk ke arah Omi dan berkata, "Baiklah. Kamu telah membuatku bergerak melawanmu sebelumnya. Sepertinya aku tidak akan bisa berburu yang menyenangkan hari ini jika aku tidak menyingkirkanmu dulu." Lang Tiannya sibuk. "Yang mulia 18-11. Apa yang Anda lakukan?"
Anda adalah Pangeran Liuli. Anda adalah pria yang murah hati. Mengapa direpot-repot dengan Omi? Wei Mengbing berseru. Tidak ada yang harus membujukku. Bajingan ini. Aku akan membunuh hari ini. Siapapun yang berani membujukku. Jangan salahkan aku karena membelakanginya. Termasuk Wei Cherry. Omi tertawa. Hahaha, Omi. Kamu kekaisaran Yan Huang yang baik. Kotoran anjing macam apa yang kamu datangi untuk menjemput di kerajaan Liuliku? Aku akan membiarkanmu mati di sini hari ini. Hah, pada saat itu. Ketika tidak ada yang bereaksi. Pendengaran keras terdengar. Omi menamparkan Wei Mengbing ke tanah. Kamu, Omi menghampiri Wei Mengbing dan berkata dengan jijik. Wei Mengbing, jika kamu ingin membunuhku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya atau tidak. Tanpa itu hanya lelucon. Pada saat ini, seluruh tubuh Wei Mengbing tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Omi begitu kuat. Dia sebenarnya sama sekali tidak cocok. Dan bahkan ketika dia menghadapi serangan Omi, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Lepaskan aku, Wei Mengbing berteriak. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan Omi, dia adalah pangeran suatu negara. Sampah. Omi mengutuk dan melepaskan kaki yang menginjaknya. Omi tidak memukulnya lagi. Namun, Omi mengumpulkan sampah, yang membuat tubuh Wei Mengbing gemetar karena marah. Sampah? Apakah dia sampah? Siapa yang kamu sebut sampah? Punya nyali untuk pernyataan lagi. Omi berkata. Sampah. 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 3 kali. Bagaimana dengan itu? Kamu. Bukan kamu. Lakukan jika kamu bisa. Mengusir. Wei Mengbing mengeluarkan pedangnya di detik lain. Bang. Detik berikutnya. Wei Mengbing mendapati dirinya terbaring di selokan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia terbang ke selokan. Dia bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Perbedaan kekuatan ini terlalu besar. Yang Mulia 18-11. Lang Tianya dan yang lainnya membantu untuk membantu. Putri Wei Sakura mengamuk pada Omi. Kamu masih berani menyerang pangeran kita. Omi berkata tanpa melihat. Dialah yang pertama kali menyerangku. Dan terlebih lagi, dia mengancam akan membunuhku hari ini. Jika aku tidak melihatnya sebagai pangeran kerajaan Liuli, apakah dia masih akan hidup? Don Omi, kamu, jangan memanggil namaku dengan putus asa. Mudah berharap untuk salah paham bahwa kamu naksir aku. Iblis diam-diam jatuh cinta padamu. Lebih baik kamu berhati-hati. Jangan terus sombong di dalam kerajaan Liuliku, atau kamu pasti tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Setelah Wei Sakura selesai berbicara, dia berjalan ke Wei Mengbing dan berkata, Kakak ke-18, mari kita meminta perburuan hari ini sehari. Kita akan kembali dulu. Wei Mengbing berantakan. Menatap Omi sambil menghilang. Dia melemparkan lengan bajunya dan terbang menjauh. Dan Wei Sakura mengikutinya. Hanya Omi dan saudara-saudara Wanderlust yang tersisa di tempat berburu. Long Tianya menghela nafas dan menatap Omi dan berkata, Omi, kenapa repot-repot? Kamu harus bisa mengatakan bahwa aku telah berusaha membujuk adikku dengan Wei Mengbing. Omi berkata, kakak laki-laki Tianya, maaf. Saya melihat betapa adik perempuan Anda menolaknya. Itu sebabnya saya sengaja melawannya. Saya tidak mengira bahwa Anda ingin saudara perempuan Anda bersama seseorang yang tidak Anda sukai. Omi, kamu tidak mengerti. Wei Mengbing adalah seorang pangeran. Dan seorang pangeran dengan potensi besar. Jika keluarga casting pedang klan panjang saya ingin menjadi mulia di negeri ini, yang terbaik bagi saudara perempuan saya untuk menikahinya. Dan juga, Wei Mengbing cukup baik untuk bertemu saudara perempuan saya. Omi berkata, Kakak Tianya, aku tidak setuju dengan kata-katamu. Itu adalah kata-kata yang dilecehkan. Alis Long Tianya berkerut. Dia benar-benar memutarnya. Ya, seorang yang mencibir. Apakah mengancam posisi keluargamu benar-benar solid ketika Long Tianqin menikah dengan Wei Mengbing? Tidak. Di mata orang-orang, itu masih alat untuk pemurnian. Hanya kamu, Wanderer yang menjadi kuat. Keluargamu benar-benar kuat. Mengandalkan wanita untuk menjaga stabilitas keluarga. Tidak bisa pergi terlalu jauh. Adikmu memang sangat cantik sekarang. Tetapi selalu ada hari ketika warnanya memudar. Omi berkata dan terbang mendekat. Long Tianya terpilih di sana. Long Tianqin bersenandung ke Long Tianya. Kakak kedua. Lihat, setelah mengatakan itu, Long Tianqin mengejar Omi. Long Tianya tersenyum pahit. Omi, kamu mengatakan ini karena bakat dan potensimu yang kuat. Jika kamu sepertiku, kamu tidak akan mengatakan ini jika kamu merasa terbatas dan beringsut ke depan. Omi ketiga kembali ke Long Clan. Kalian kembali.
Aku mendengar dari pelayanku bahwa kamu pergi berburu. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Seorang lelaki tua bertanya. Seorang lelaki tua yang berumur lebih dari 100 tahun. Ayah, kamu kembali. Orang tua ini adalah Lang Qingyun yang terkenal. Kastor pedang tingkat 14. Dan terserah padanya apakah pedang berat Omi bisa ditempa atau tidak. Dan yang ini, mata Long Qingyun menatap ke arah Omi. Lang Tianqin berkata, Ayah, dia adalah teman yang ditemui saudara laki-laki kedua di Akademi Star Ocean. Bakatnya luar biasa. Meskipun dia hanya berada di puncak alam kesempurnaan bawaan, dia bahkan bukan tandingan untuk tingkat kedua dari alam persatuan awal. Selain itu, dia juga seorang guru penyembuhan kelas 10. Dan omong-omong, dia baru berusia 20 tahun ini. Ah, tidak mungkin. Omi sibuk menyapa. Salam, Tuan Qingyun. Nama saya Omi. Saya dari keluarga Yan Huang. Saya sudah lama mendengar nama Anda. Senang bertemu dengan Anda. Sejujurnya, saya datang ke Long Clan untuk sesuatu. Saya memiliki sepotong berlian hitam. Saya ingin memohon senior untuk membuat pedang berat 14 tingkat untuk saya. Saya tidak tahu. Sebelum Omi selesai berbicara, Long Qingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ah, kenapa, adik Tang? Percayalah, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Jika aku membuat pedang berat tingkat 14, maka kerajaan Glaze pasti akan tahu. Dan kemudian pedang itu tidak akan menjadi milikmu. Selain itu, jika aku tidak mengambil inisiatif untuk melaporkannya ke negara berkaca-kaca, begitu ditemukan di masa depan, keluargaku juga akan hancur. Jadi, tidak. Baiklah. Aku mengerti, Omi mengangguk. Sepertinya dia tidak akan bisa mendapatkan pedang berat tingkat 14. Adik laki-laki Tang, kamu adalah teman putraku dan jenius. Aku tidak mungkin tidak memberi wajah. Tapi aku benar-benar menginginkan yang terbaik untukmu. Bagaimana dengan ini? Pertama-tama aku akan memberikan pedang berat 12 tingkat. Dan ketika ada kesempatan di masa depan, kamu bisa kembali menonton dan aku akan membangunmu yang 14 kelas lagi. Bolehkah kamu masih membangunnya 2 kali? Tentu saja kamu bisa. Ketika kamu membangunnya lagi di masa depan, kamu hanya perlu melelehkan kembali yang asli. Terima kasih, senior. Senior, terima kasih. Sama-sama, Omi mengeluarkan berlian hitamnya. Lang Qingyun terkejut. Banyak sekali. Ya, semua untuk membuat pedang yang berat, kata Omi. Tidak akan memakan waktu sebanyak ini. Pasti ada sisanya. Masih ada yang tersisa. Kalau begitu, bisakah kamu memberiku sisa dan membangun busur dan anak panah lagi? Busur dan anak panah. Dan kamu baik dengan busur dan anak panah. Oh lumayan. Pergi ke tempat berburu hari ini dan menggunakan busur dan anak panah. Merasa. Aspek sensasi ini juga tidak bisa ditinggalkan. Oke. Beri aku 20 hari. Terima kasih. Lang Qingyun tidak banyak bicara kosong dan segera pergi untuk membuat pedang dan busur dan anak panah yang berat untuk Omi. Meskipun dia baru saja kembali ke rumah. Bantuan ini, Omi ingat. Hanya saja dia masih perlu menunggu di sini selama 20 hari lagi. Omi benar-benar tidak ingin tinggal di tempat ini di kerajaan Glaze. Jika Wei Mengbing datang untuk menghadirinya lagi. Dan pasti harus pergi ke masalah yang melibatkannya lagi. Omi benar-benar tidak merasa ingin bermain dengan pangeran kerajaan Glasir. Itu benar-benar tidak ada gunanya. Jadi, untuk menghindari masalah, Omi untuk sementara meninggalkan Long Clan dan pergi untuk tinggal di hotel di luar. Benar saja. Keesokan harinya, Wei Mengbing membawa seorang pria kuat di puncak alam persatuan awal ke Long Clan. Sayangnya, dia diberitahu bahwa Omi telah pergi dan bepergian dengan sia-sia. Omi tinggal di hotel selama 20 hari. Tetapi akhirnya, klan gelombang mengirim seseorang untuk menghubunginya. Senior Tang, pedang berat dan busur dan anak panahmu dibangun. Jadi demi keselamatan, kamu akan memasuki klan gelombang lagi pada pukul 10 malam ini dan memberikannya kepadamu secara langsung. Oke, pada pukul 10 malam itu, Omi diam-diam tiba di Long Clan. Klan panjang sudah siap. Di aula, Omi, Samira, Long Qingyun, dan Long Tianqin. Mereka berempat berdiri di sana. Di atas aula, kain merah menutupi lantai. Omi naik dan mengangkat kain merah. Pedang berat hitam pekat. Dan busur dan anak panah hitam pekat ditempatkan di tanah. Apakah itu pedang yang berat atau busur dan anak panah? Teksturnya sangat bagus. Dan Omi dengan penuh kasih sayang menggerakkannya. Lang Qingyun tersenyum. Adik Tang, pedang berat ini panjangnya 1,5 meter. Lebar 35 cm. Dan beratnya sekitar 16.000 jin.
Dan busur dan anak panah ini, panjangnya sekitar 1 meter dan 6 meter dan beratnya 5.000 pon. Sayangnya, saya telah memberi Anda tali oxbow. Saya khawatir tali oxbow ini tidak akan dapat menarik busur ini. Jadi Anda harus memikirkan cara Anda sendiri untuk tali ini. Juga, saya juga telah membuatkan Anda 50 panah berlian hitam. Terima kasih, Senior King Yun. Terima kasih banyak. Oh, sama-sama. Kamu teman Tianya. Seharusnya begitu, kata Long King Yun. Omi tahu bahwa hanya menjadi teman Wafes dan Tenaya tidak cukup. Mungkin Wafes dan King Yun juga melihat bahwa Omi luar biasa. Dan itulah alasan mengapa dia benar-benar menyerang Omi. Ini sangat berat. Bisakah kamu benar-benar mengambilnya? Hehe. Omi tertawa dan mengambil pedang berat di tangannya dengan mudah. Omi tidak merasakan ketidaktahuannya memegang pedang seberat itu. Wow, seru Lang King Yun. Dan pada saat yang sama, dia sangat senang bahwa dia, yang memiliki bantuan dengan seorang jenius setingkat Omi, mungkin benar-benar membutuhkan bantuan Omi di masa depan. Bantuan ini sangat berharga. Terima kasih lagi, Tuan King Yun, kata Omi. Sama-sama. Pada saat ini, dengusan dingin datang dari luar pintu. Omi, bukankah kamu bilang kamu akan pergi? Mengapa kamu masih di sini? Lang King Yun terkejut dan menoleh untuk melihat Wei Mengbing dan seorang pria kuat di puncak alam persatuan awal masuk. Memberi penghormatan kepada Yang Mulia Pangeran ke-18. Long King Yun dan Long Tianqin memberikan perhatian penuh. Menatap Wei Mengbing dingin saat dia menatap Long King Yun dan berkata, King Yun Panjang, ini pilihanmu sendiri. Jangan salahkan aku. Yang Mulia ke-18, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Long King Yun berkata dengan ketakutan. Malam ini, Long Tianya memiliki sesuatu untuk keluar. Jika Wei Mengbing ini benar-benar melakukan sesuatu yang luar biasa, saya khawatir itu adalah akhir. Jadi Long King Yun sangat takut di dalam. Omi memegang pedang berat di satu tangan dan memegang Samira di tangan lainnya. Terbang cepat di langit dengan busur 5.000 pon dan anak panah di belakangnya. Akhirnya, Omi berhenti di sebuah hotel yang jauh dari Long Clan. Tetap dulu malam ini dan berangkat besok pagi. Masih ada 10 hari lagi sampai Pulau Wulin dibuka untuk penerbangan. Kemana? Tidak masalah. Jadi mari kita cari tempat di mana tidak ada orang di sekitar dan berlatih pedang beratku. Beberapa hari kemudian, di sebuah gunung, Omi sedang berlatih pedang beratnya dengan keras. Sayangnya, karena pedang itu terlalu berat, Omi saat ini hanya bisa menggunakan pedang beratnya untuk melakukan teknik pedang dewa pembunuh atau teknik pedang naga turun sendirian. Tidak dapat menggunakan pedang. Tetapi itu sudah cukup. Omi melakukan salah satu teknik pedang dan pedang saja sudah berkali-kali lebih kuat dari kombinasi pedang dan pedang sebelumnya. Ambil seteguk air. Samira melihat bahwa Omi sedang berlatih keras dan sibuk menyerahkan kendi berisi air. Teguk meneguk. Omi bertelanjang dada dan menampilkan otot-ototnya yang kuat dan kokoh. Mengambil udara yang diserahkan oleh Samira dan menelannya dalam beberapa tegukan. Omi telanjang dan memegang pedang seberat itu. Tampak sangat gagah. Membuat hati Samira berdebar saat dia menatapnya. Aku khawatir wanita manapun akan memiliki beberapa hormon ketika dia melihat sisi jantan Omi seperti itu. Berapa banyak kekuatan bela diri yang setara dengan yang dapat Anda capai dengan teknik pedang yang Anda tampilkan sekarang? Samira bertanya. Omi tersenyum dan berkata, saya bisa mencapai puncak kekuatan bela diri kelas 12 dengan pedang acak sekarang. Dan jika saya melakukan teknik pedang, saya akan sepenuhnya mencapai kekuatan bela diri kelas 13. Wow, kekuatan bela diri peringkat ke-13. Orang lain mampu menghasilkan kekuatan bela diri peringkat ke-12 di awal alam persatuan sudah sangat mengesankan. Tetapi Anda dapat menghasilkan kekuatan bela diri peringkat ke-13 sekarang. Luar biasa. Anda dulu berpikir untuk meningkatkan kekuatan bela diri Anda ketika Anda berada di Star Ocean Academy. Ketika Anda mati-matian melakukan gerakan baru, tetapi tidak pernah ada banyak perubahan, dan kekuatan persatuan pedang masih sekitar kekuatan bela diri peringkat ke-12. Ya, sekarang saya menggunakan pedang berat. Saya dengan mudah menghasilkan kekuatan seni bela diri kelas 13. Omi mengerutkan bibirnya. Omi juga cukup bangga pada dirinya sendiri. Dia benar-benar menafsirkan seni bela diri ke puncaknya. Omi tiba-tiba merasa bahwa Ki Samira jauh lebih kuat dan sudah mencapai alam kesempurnaan besar gerbang dalam. Samira, kamu telah mengambil Iron Tree Heart akhir-akhir ini, kan? Tentu saja. Saya telah menerobos ke kesempurnaan besar gerbang dalam sekarang. Meskipun ranah ini oleh zat eksternal, itu masih jauh lebih kuat bagi saya.
Setidaknya momentumnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Yah, terus makan Iron Tree Hairs mulai sekarang. Ingat, meskipun kita memiliki lebih dari 2000 Iron Tree Hairs, kita tidak bisa mengetuknya seperti melon. Kita harus menunggu sampai mereka benar-benar dicerna sebelum terus meminumnya, agar tidak menyia-nyiakannya. Bagus, baiklah. Aku akan terus berlatih pedangku. Samira mundur, dan Omi terus berlatih pedang. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu, kata Wei Mengbing. Tubuh Long Qingyun bergetar seolah-olah dia sangat takut. Beruntung pedang yang dia lemparkan untuk Omi adalah pedang 12 tingkat. Tetapi jika itu adalah pedang tingkat 14, saya khawatir itu akan menjadi lebih buruk, dan dia benar-benar harus marah dengan naga itu. Tolong bermurah sapa kepada Yang Mulia yang ke-18. Lang Qingyun bersujud dan memohon. Omi tidak bisa menahan diri lagi. Malam ini, Omi akan mencoba kekuatan pedang berat ini. Di masa lalu, Omi hanya bisa mengalahkan level pertama dari alam persatuan awal, level kedua, dan level ketiga tidak dijamin untuk menang. Jadi, bagaimana jika dia menggunakan pedang berat ini sekarang? Bisakah Anda melonjak ke level ketiga? Atau bahkan, bisakah Anda mengalahkan puncaknya? Pria yang dibawa oleh Wei Mengbing ini berada di puncak alam persatuan awal, dan Omi menggunakannya untuk menguji pedangnya hari ini. Berdengung, tiba-tiba, Omi memimpin dalam menyerang, membunuh ke arah pria itu di puncak alam persatuan awal. Sebelum pihak lain punya waktu untuk bereaksi, dia merasakan gravitasi menekannya, seolah-olah tubuhnya telah dihancurkan oleh batu besar. Pedang berat Omi, karena begitu beratnya, menciptakan momentum dalam satu ayunan. Ada banyak jenis momentum. Yang paling terkenal adalah momentum. Momentum adalah ki yang dipancarkan orang kuat, membentuk momentum, dan memberi tekanan besar pada orang lain. Ini sering menjadi alasan utama mengapa orang-orang di alam tinggi melonjak orang di alam rendah. Pedang berat Omi, karena berat, itu menciptakan momentum. Momentum ini diciptakan oleh gravitasi. Kata-kata tidak bisa menggambarkannya. Itu seperti perasaan batu besar dan tak bertanding yang menekan. Bang! Dalam sekejap mata, pria di puncak alam persatuan awal itu, kepalanya meledak dan meledak seperti semangka. Omi sendiri agak takut konyol, tapi dia benar-benar pendakian puncak alam persatuan awal ini dengan satu pedang. Pedang berat ini benar-benar memberikan terlalu banyak bantuan, tidak mungkin untuk menggantikannya dengan pedang biasa. Tentu saja, itu tidak sepenuhnya karena Omi. Pihak lain tidak menyangka Omi tiba-tiba menyerang dan tiba-tiba menyerang dengan pedang yang begitu berat. Dia sangat kebetulan sehingga dia tidak bisa memikirkan respon. Itulah sebabnya dia begitu mudah diledakkan oleh Omi. Pada saat ini, Wei Mengbing, yang berdiri di sekitarnya, memiliki kepala dan wajah yang disemprot dengan bahan otak dan darah. Apa-apaan ini? Wei Mengbing masih tidak tahu bahwa orang yang berdiri di sebelahnya telah menutup matanya. Dia melihat benda putih seperti otak tahu terhapus di tangannya. Dia sangat marah. Dia pikir itu adalah siapapun dari Long Clan, melemparkan otak tahu ke situ. Omi bingung. Bocah konyol. Bahkan belum melihat otaknya. Lihat siapapun yang ada di sebelahmu. Wei Mengbing menoleh. Konyol. Pria kuat yang dibawanya, yang berada di puncak alam persatuan awal, sedang terbaring di tanah, dan kepalanya telah menghilang. Apa yang terjadi? Kata Omi. Tidak mungkin. Wei Mengbing memandangi mayat tanpa kepala dan kedinginan. Omi segera terpesona menyerang Wei Mengbing, ingin menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Wei Mengbing langsung disihir oleh Omi. Omi bertanya, apakah kamu datang ke sini hari ini? Apakah ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Wei Mengbing berkata dengan suara bingung. Mengapa tidak ada yang tahu? Aku adalah salah satu pangeran paling terkenal. Semua orang tahu bahwa aku satu-satunya yang menyeringai orang. Jadi aku diintimidasi. Ini tidak bisa disebarkan. Jadi tidak ada yang tahu bahwa aku datang menemuimu. Dan tidak ada yang tahu bahwa aku telah diintimidasi olehmu. Kecuali Wei Sakura dan kalian. Omi tertawa. Yang terbaik jika tidak ada yang tahu. Lagi pula tidak ada ruang untuk itu. Aku tidak ingin menyakiti klan Panjang. Jadi kamu bisa pergi ke neraka. Jangan. Lang Qingyun dan Lang Tianqin berteriak pada saat yang sama. Tapi, sudah terlambat. Bang! Pedang berat Omi hancur. Dan Wei Mengbing meledak dan mati. Seluruh tubuh Long Qingyun duduk lemas di tanah. Benar-benar bodoh. Omi memegang pedang berat di satu tangan dan memegang Samira di tangan lainnya.
terbang cepat di langit dengan busur 5.000 pon dan anak panah di belakangnya. Akhirnya, Omi berhenti di sebuah hotel yang jauh dari Longklan. Tetap dulu malam ini dan berangkat besok pagi. Masih ada 10 hari lagi sampai Pulau Wulin dibuka untuk penerbangan. Kemana? Tidak masalah. Jadi mari kita cari tempat di mana tidak ada orang di sekitar dan berlatih pedang beratku. Beberapa hari kemudian, di sebuah gunung, Omi sedang berlatih pedang beratnya dengan keras. Sayangnya, karena pedang itu terlalu berat, Omi saat ini hanya bisa menggunakan pedang beratnya untuk melakukan teknik pedang dewa pembunuh atau teknik pedang naga turun sendirian. Tidak dapat menggunakan pedang, tetapi itu sudah cukup. Omi melakukan salah satu teknik pedang dan pedang saja sudah berkali-kali lebih kuat dari kombinasi pedang dan pedang sebelumnya. Ambil seteguk air. Samira melihat bahwa Omi sedang berlatih keras dan sibuk menyerahkan kendi berisi air. Teguk meneguk, Omi bertelanjang dada dan menampilkan otot-ototnya yang kuat dan kokoh. Mengambil udara yang diserahkan oleh Samira dan menelannya dalam beberapa tegukan. Omi telanjang dan memegang pedang seberat itu. Tampak sangat gagah. Membuat hati Samira berdebar saat dia menatapnya. Aku khawatir wanita manapun akan memiliki beberapa hormon ketika dia melihat sisi jantan Omi seperti itu. Berapa banyak kekuatan bela diri yang setara dengan yang dapat Anda capai dengan teknik pedang yang Anda tampilkan sekarang? Samira bertanya. Omi tersenyum dan berkata, saya bisa mencapai puncak kekuatan bela diri kelas 12 dengan pedang acak sekarang. Dan jika saya melakukan teknik pedang, saya akan sepenuhnya mencapai kekuatan bela diri kelas 13. Wow, kekuatan bela diri peringkat ke-13. Orang lain mampu menghasilkan kekuatan bela diri peringkat ke-12 di awal alam persatuan sudah sangat mengesankan. Tetapi Anda dapat menghasilkan kekuatan bela diri peringkat ke-13 sekarang. Luar biasa. Anda dulu berpikir untuk meningkatkan kekuatan bela diri Anda ketika Anda berada di Star Ocean Academy. Ketika Anda mati-matian melakukan gerakan baru. Tetapi tidak pernah ada banyak perubahan. Dan kekuatan persatuan pedang masih sekitar kekuatan bela diri peringkat ke-12. Ya, sekarang saya menggunakan pedang berat. Saya dengan mudah menghasilkan kekuatan seni bela diri kelas 13. Omi mengerutkan bibirnya. Omi juga cukup bangga pada dirinya sendiri. Dia benar-benar menafsirkan seni bela diri ke puncaknya. Omi tiba-tiba merasa bahwa Ki Samira jauh lebih kuat dan sudah mencapai alam kesempurnaan besar gerbang dalam. Samira, kamu telah mengambil Iron Tree Heart akhir-akhir ini, kan? Tentu saja. Saya telah menerobos ke kesempurnaan besar gerbang dalam sekarang. Meskipun ranah ini oleh zat eksternal, itu masih jauh lebih kuat bagi saya. Setidaknya momentumnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Yah. Terus makan Iron Tree Hairs mulai sekarang. Ingat, meskipun kita memiliki lebih dari 2000 Iron Tree Hairs, kita tidak bisa mengetuknya seperti melon. Kita harus menunggu sampai mereka benar-benar dicerna sebelum terus meminumnya, agar tidak menyia-nyiakannya. Bagus, baiklah. Aku akan terus berlatih pedangku. Samira mundur, dan Omi terus berlatih pedang. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Penggunaan berat pedang Omi juga telah mencapai keadaan kesempurnaan. Dan rasanya tidak jauh berbeda dengan memegang pedang biasa. Sudah hampir waktunya. Sudah waktunya untuk pergi ke Akademi Bela Diri. Jika kita tidak pergi, saya khawatir Akademi Bela Diri akan berlibur musim dingin lagi. Dan ini sudah hanya 1 bulan atau lebih tersisa. Tahun demi tahun. Itu berlalu dengan sangat cepat. Tahun ini, aku sebagian besar bersamamu. Samira berkata. Hehe. Ayo pergi. Sejak tahun baru dan menuju ke Star Ocean Academy untuk belajar di luar negeri dimulai. Tahun ini, yang akan segera berakhir, Samira hampir selalu. Dengan Omi, Samira sepertinya tidak bisa dipisahkan. Tapi dia tidak mengkonfirmasi dengan Omi bahwa dia adalah pacar karena dia tahu bahwa keluarganya pasti tidak akan menikahinya dengan Omi. Dan selain itu, dia bukan satu-satunya wanita yang memiliki Omi. Omi berhasil membeli tiket pesawat dan naik pesawat ke Martial Island. Akhirnya, pesawat tiba di Pulau Martial. Omi menatap Pulau Bela Diri di langit dan menghela nafas. Sudah setahun penuh sejak aku pergi ke Martial Island. Turun dari pesawat, Omi langsung menuju Akademi Seni Bela Diri. Setelah sekian lama, dia tidak tahu bagaimana keadaan Su Meiqian, Simran, dan Xiao Meng. Terutama Xiao Meng. Bakatnya meledak di jahitannya. Dan dia tidak tahu level apa yang telah dia capai sekarang. Omi dan Samira segera berdiri di pintu masuk Akademi Bela Diri. Samira berkata, di masa lalu,
Akademi Bela Diri adalah tempat yang sangat kuat dalam pikiran saya. Tetapi sekarang saya tiba-tiba merasa seperti saya akan kembali ke sekolah dasar. Mengapa kamu mengatakan itu? Pikirkan sendiri. Apa posisi dekan Akademi Bela Diri dalam pikiranmu? Dekan. Tentu saja dia yang terkuat di seluruh Akademi Hutan Bela Diri. Tapi, sekarang kesan dekan Akademi Bela Diri yang kuat. Betapa lemahnya dia di depanmu. Omi, dekan terlambat bawaan. Dan kamu, dekan yang dulu kuat, diam-diam, telah menjadi sangat rentan. Omi mengangguk. Ya, tapi, dia akan selalu menjadi dekan di hatiku. Sama seperti seorang guru sekolah dasar, meskipun dia mungkin tidak sebaik Anda lagi, dia akan selalu menjadi guru di hati saya. Baiklah, jangan meratap. Aku akan pergi mengunjungi Liona dulu. Samira berkata, aku tidak akan menemanimu. Aku juga akan pergi mencari kenalanku. Bagus, Omi pergi ke rumah Profesor Lin Han. Ketukan katup, datang, pintu segera terbuka. Kakak Lin Han. Ah, Omi, ini kamu. Lama tidak bertemu. Hehe ya, Kakak Lin Han. Belum melihatmu selama setahun. Omi memeluknya. Cepat masuk. Omi pertama kali datang ke ruang bawah tanah dan mengamati Liona yang sedang berbaring di peti es. Masih bertahan sama seperti ketika dia pernah berbaring. Hanya saja, tanpa sepengetahuannya, Liona telah diam selama 1,5 tahun. Omi, bagaimana teknik penyembuhanmu sekarang? Profesor Lin Han bertanya. Ini benar-benar terpana. Setelah 1,5 tahun, teknik penyembuhan saya masih 10 kelas. Saya telah menempatkan fokus utama saya pada seni bela diri. Profesor Lin Han berkata, mempertahankan pekerjaan yang baik. Ingat Anda mengatakan bahwa Anda membutuhkan setidaknya 13 pin penyembuhan untuk dapat menyelamatkannya. Jika ini masih berlangsung, saya khawatir 10 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. 10 tahun. Saya benar-benar ragu apakah tubuh Liona dapat disimpan di sini selama 10 tahun. Tidak bisa menyimpannya. Kulit Xiang Yun agak kusam sekarang, kata Omi sambil melihat kulit tubuh Liona. Oh, kamu juga bisa melihatnya. Itu sebabnya aku bertanya padamu. Pada tingkat ini, aku khawatir dalam waktu kurang dari 1 tahun, tubuh Liona akan mulai membusuk. Kamu harus bekerja keras. Ya ampun, berapa lama dia bisa mempertahankan pelestarian teknik vitalitasnya? Don sendiri tidak bisa menjelaskannya. Keadaan dan kondisi setiap orang berbeda. Pada awalnya, diperkirakan 1 atau 2 tahun adalah waktu yang lama, dan dia pasti dapat meningkatkan teknik penyembuhannya pada waktu itu. Tapi saya tidak menyangka waktu itu berlalu dengan sangat cepat. 1,5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dan Omi hanya bisa menikmati fakta bahwa teknik penyembuhannya masih sama dengan 10 yang asli. Bukan karena Omi tidak ingin memperbaikinya. Juga bukan karena Omi tidak berusaha. Juga bukan karena dia sengaja mengerahkan semua energinya ke dalam seni bela diri. Sebaliknya, Omi tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan seni penyembuhannya. Merasa seperti kemacetan. Dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk maju sedikit. Saya harus meningkatkan seni penyembuhan saya sekarang. Saya harus meningkatkan seni penyembuhan saya dengan sepenuh hati. Saya kehabisan waktu. Menurut situasi Xiang Yun saat ini, setelah setahun, teknik pelestarian vitalitas pasti akan gagal. Begitu ada membeku di tubuh, tidak ada yang bisa dilakukan para dewa. Omi berkata dengan gugup. Tapi itu sangat sulit. Tidak ada arah yang sama sekali. Pada saat ini, Omi tidak bisa membantu tetapi memanggil keluar dalam untuk pamannya, gurunya, bahkan jika adiknya muncul, dia bisa membantu. Namun, tidak ada yang bisa membantu. Perasaan yang begitu tak berdaya. Profesor Lin Han menepuk bahu Omi dan berkata, kamu juga harus menyarankan. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, itu bukan salahmu. Profesor Lin Han tidak benar-benar memiliki kepercayaan pada Omi. Lagi pula, itu terlalu surgawi. Dan Omi harus meningkatkan teknik penyembuhannya menjadi 13. Yang sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan seseorang dalam waktu singkat itu. Omi kembali ke tanah dan mulai merasa gugup di dalam. Dia bersumpah bahwa dia tidak ingin melakukan apa-apa selanjutnya. Dia hanya fokus mempelajari seni penyembuhan. Sebelumnya, Omi telah datang ke Martial Island dengan 2 tujuan. Tujuan pertama adalah untuk mengunjungi Sumei Qian Simran dan yang lainnya. Tujuan kedua adalah untuk memasuki beberapa batu kenangan di Martial Island untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan inspirasi untuk meningkatkan kekuatan bela diri seni bela dirinya. Tapi sekarang, tujuan kedua telah tercapai.
Dan dia telah melakukannya dengan mendapatkan pedang berat. Kemudian, Omi mengalihkan tujuan kedua untuk mempelajari seni penyembuhan. Kak Lin Han, bagaimana kabar Akademi Seni Bela Diri sekarang? Apalagi yang bisa saya lakukan? Menyanyikan lama yang sama. Bagaimana dengan Anda? Di mana Anda berada sepanjang tahun? Apakah Anda pernah bekerja sebagai menteri pembantu di kota Wangjing sekitar Yanhuang? Tidak. Aku pergi ke Star Ocean Academy. Dan aku kembali sekarang. Wow, Star Ocean Academy. Ini adalah akademi tingkat tertinggi di dunia yang legendaris. Oh oke. Itu tidak lebih dari menggunakan tingkat kematian yang tinggi untuk merangsang potensi siswa internasional, kata Omi. Profesor Lin Han melihat pedang berat Omi dan bertanya, mengapa kamu menggunakan pedang sebesar itu sekarang? Apakah mudah dipegang? Ini adalah pedang berat yang baru saja saya peroleh. Dengan berat 16.000 pound. Apa? 16.000 pound? Ya Tuhan. Kamu bercanda. Jangan percaya padaku. Coba saja. Profesor Lin Han benar-benar datang untuk mengangkat pedang berat. Tetapi rasanya sama lemahnya dengan belalang. Bahkan jika pedang berat Omi akan menghancurkannya jika dia secara tidak sengaja jatuh. Omi, pedangnya benar-benar seberat ini. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Ini karena saya berlatih Hercules. Tentu saja. Bahkan sebelum saya berlatih, saya mampu menahan beban 10.000 pon. Saya secara alami sangat kuat. Omi, kamu benar-benar luar biasa mengagumkan. Pedang beratmu ini, apakah itu punya nama? Don Omihah. Nama, ya. Biasanya pedang yang bagus punya nama. Omi tertawa. Saya lupa jika Anda tidak mengingatkan saya. Dan ya, saya harus memberi nama. Apa yang harus disebut? Saudara Lin, Anda membantu menyalakannya. Haha, bagaimana aku bisa memotret? Bagaimana kalau menyebut Little Blackie? Ini sangat gelap gulata. Sangat tepat. Omi tertawa. Blackie kecil. Aku pedang. Bukan anak anjing. Jadi bagaimana bisa memasangkannya? Kalau begitu aku tidak bisa memikirkan apa-apa. Omi ragu-ragu dan berkata, kalau begitu mari kita menyebutnya jiwa naga. Pedang berat jiwa naga. Lumayan. Haha. Omi menyesap teh beberapa teguk. Berdiri dan berkata, Kakak Lin Han, aku akan meninggalkanmu sendirian untuk saat ini. Aku akan pergi menemui wanita mana yang akan dituju. Haha, bagus. Datanglah ke rumah untuk makan malam-malam ini. Oke, Omi menganggukkan kepalanya. Omi berjalan keluar dari rumah Profesor Lin Han dan terbang ke langit. Saat dia melewati Genius Restaurant, Omi melihat laporan berita khusus di luar Genius Restaurant. Apakah Yang Yijian dapat menghindari bencana ini? Semoga berhasil. Tidak banyak jenius yang tersisa. Alis Omi berkerut. Yang Yijian. Bukankah ini teman asli Omi? Ketika dia berada di urutan kedua dalam kompetisi mahasiswa baru, kekuatan Omi meledak terlalu cepat di belakangnya dan dia meninggalkan Akademi Seni Bela Diri. Jadi tidak ada berita tentang dia. Omi segera terbang ke restoran Genius. Hei, Om, pemilik restoran Genius kaget melihat Omi. Bos, Anda masih mengenali saya. Hahaha. Omi. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Kamu adalah jenius pertama dalam sejarah Akademi Bela Diri. Hahaha. Omi, sudah lama sekali. Jangan menoleh ke belakang ah. Ngomong-ngomong, cukup bagus. Apakah berita khusus mulai menggantung di luar Genius Restaurant juga sekarang? Ya, sejak setengah tahun yang lalu. Tidak hanya di dalam Genius Restaurant, tetapi juga di luar. Anda sekarang dapat melihat berita surat kabar khusus yang diproduksi oleh Genius Restaurant. Saya baru saja melihat berita kabar-kabar khusus tentang Yang Yijian di luar. Dapatkah Anda memberitahu saya apa yang terjadi pada Yang Yijian? Apa yang terjadi? Namun, saya tidak memiliki koin bela diri untuk membeli informasi Anda sekarang. Pemilik Genius Restaurant tertawa. Omi, sama-sama. Kamu benar-benar bebas untuk datang ke restoranku sekarang. Ngomong-ngomong, sepertinya Yang Yijian dulunya adalah temanmu. Ya, hanya saja kita sudah lama tidak berhubungan. Apa yang terjadi padanya? Pemilik Genius Restaurant tertawa. Kamu benar-benar tahu cara berteman. Ada apa? Hahaha. Tidak bagaimana. Yang aku maksud adalah kamu sendiri jenius. Dan teman yang kamu buat juga jenius. Banyak orang di Akademi Bela Diri sekarang mengatakan bahwa mungkin nama Anda dari jenius pertama akan diubah menjadi Yang Yijian. Omi tersenyum. Benarkah? Itu hal yang baik. Hei, kamu bahkan tidak cemburu dan masih mengatakan itu hal yang baik. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan langsung merasa kesal. Omi berkata tanpa berkata-kata.
Apakah aku orang kecil seperti itu? Orang-orang yang akan memiliki mentalitas seperti ini adalah orang-orang kecil. Gunung lebih tinggi dari gunung. Jika Yang Yijian benar-benar dapat melampaui saya senang untuknya. Haha, Omi. Ya, Yang Yijian memang jenius. Setelah kamu tidak berada di Akademi Seni Bela Diri, bakat dan peluang Yang Yijian mulai meledak. Dan sepertimu, dia mengalahkan banyak murid jenius dari 4 pulau besar yang melindungi keluarga berturut-turut. Selain itu, Yang Yijian juga berlatih semacam seni bela diri, yang disebut luar biasa. Seni bela diri apa? Omi penasaran. Pedang, namanya. Ya, apakah Anda tahu mengapa namanya Yang Yijian? Karena dia telah merindukan masa depan sejak dia masih kecil, untuk dapat membuat satu pedang dan menghancurkan dunia. Dapat dikatakan bahwa dia mampu menciptakan satu pedang. Ini bukan kebetulan. Ini dari usia muda ini memiliki bibit ah. Apakah kamu tahu berapa banyak kekuatan bela diri yang sama yang bisa dia gunakan dengan pedang ini? Berapa? Kekuatan seni bela diri tingkat ke-11. Wow, Omi terkejut. Yang Yijian benar-benar telah menciptakan seni bela diri yang begitu kuat sendiri. Pedang Yang Yijian luar biasa dalam kekuatannya. Hanya orang kuat di puncak kesempurnaan agung bawaan yang dapat berlatih bergerak keluar dari kekuatan bela diri kelas 11. Omi bertanya, apa ranah Yang Yijian? Tebakanmu, ayo. Jangan jualan, hehe. Yang Yijian sekarang telah melangkah ke alam bawaan. Ketika dia kembali ke kerajaan Yan Huang, dia juga dapat melamar gelar bakat kekaisaran. Dan saya telah mendengar bahwa Yang Yijian akan segera dapat melangkah ke alam bawaan tengah. Hehe, cukup jenius. Dia tidak jauh lebih buruk dari Anda. Oh, anak ini. Perkembangannya cukup cepat, Omi tersenyum. Tidak heran beberapa siswa berpikir bahwa saat ini Yang Yijian adalah jenius hari pertama dalam sejarah Akademi Bela Diri. Ketika Omi bersinar di Akademi Bela Diri, kekuatan Omi masih antara gerbang dalam dan Hautian. Sementara Yang Yijian, ketika dia bersinar sekarang, wilayahnya sudah mencapai langit bawaan untuk pergi. Memang, jika seseorang hanya melihat pada saat itu, luar biasa Yang Yijian akan membayangi Omi yang asli. Omi berkata, tahap bawaan awal Yang Yijian. Maka saya khawatir kekuatan pertarungannya yang sebenarnya lebih dari sekedar tahap awal. Setidaknya bisa melampaui kekuatan tahap pertengahan bawaan. Ya, kekuatan tempurnya yang sebenarnya sudah bisa bertarung dengan almarhum bawaan. Jika bukan karena ranah dekan akademi kami menerobos ke kesempurnaan bawaan, saya khawatir Yang Yijian bisa melawan dekan. Para siswa akademi bela diri saat ini, ketika mereka memikirkan hal ini, sangat memuja Yang Yijian. Percaya bahwa itu dia adalah jenius hari pertama dalam sejarah akademi, terutama mahasiswa baru tahun pertama. Mahasiswa baru tahun pertama itu, mereka bahkan belum pernah melihatmu sebelumnya. Jadi tentu saja, mereka hanya melihat Yang Yijian. Oh, Omi tertawa. Juga, Omi telah pergi selama 1,5 tahun. Yang mengenal Omi sejak pelajar baru tahun pertama. Tidak peduli betapa hebatnya Omi, dia telah mendengar dari siswa yang lebih tua. Omi bertanya, lalu apa yang disampaikan berita khusus di luar? Saya harap dia bisa bertahan. Apa artinya? Pemilik restoran berkata, Yang Yijian sendiri menciptakan teknik pedang yang begitu kuat sehingga bahkan banyak Grandmaster bawaan tidak dapat tampil. Apakah menurut Anda dia akan menjadi sasaran? Jadi, Omi mengerti sekaligus. Pasti ada orang kuat yang ingin mendapatkan rahasia satu pedang Yang Yijian. Beberapa orang, tetapi mereka benar-benar tidak tahu malu. Siapa yang ingin mendapatkan rahasia satu pedang Yang Yijian? Ini adalah 4 keluarga pelindung Pulau Wulin. Apa yang kamu katakan? 4 keluarga protektorat pulau. Keempat keluarga ingin mendapatkan ide. Omi ragu apakah dia telah mendengarkan dengan benar. Ya, awalnya, hanya keluarga Qinggu yang ingin mendapatkan rahasia itu dari Yang Yijian. Tetapi kemudian secara bertahap tumbuh ke titik di mana 3 keluarga lainnya terlibat. Dan kemudian semuanya berjalan seperti ini. Di mana Yang Yijian siap mengambil satu pedang yang telah dia ciptakan. Rahasia itu diteruskan ke 4 keluarga penjaga pulau besar. Dan dia bukan murid dari keluarga penjaga pulau besar. Jadi bahkan jika dia adalah murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar, dia tidak akan bisa meneruskannya kepada mereka. Oleh karena itu, beberapa pembangkit tenaga listrik bawaan dari 4 keluarga protektorat pulau besar hanya mencari sekilasan. Bagaimana mereka bisa begitu tidak tahu malu? Oh, tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Mereka dianggap sebagai sekte terkenal di Pulau Bela Diri. Mendaki secara terbuka bukanlah sesuatu yang mereka berani.
Mereka secara alami menyebarkan panji keadilan. Spanduk keadilan apa? Mereka mengatakan bahwa rahasia satu pedang yang Yijian dipelajari dari batu memori Martial Island. Jadi itu milik Martial Island. Seperti kalian semua tahu, batu memori Martial Forest Island adalah sesuatu yang unik untuk Martial Forest Island. Dan mereka memang milik Martial Forest Island, yang dikelola oleh 4 keluarga penjaga pulau besar. Jadi itu benar dan tepat bahwa Yang Yijian menyerahkan rahasia satu pedang. Hahaha, spanduk ini memang benar. Omi tertawa. Antara sekte terkenal dan jahat, sebenarnya tidak terlalu jauh. Sekte jahat tidak akan mencari alasan yang benar. Tetapi sekte yang baik akan mencari semua jenis alasan yang benar. Namun, rahasia satu pedang Yang Yijian benar-benar ciptaannya sendiri. Atau apakah Anda mempelajarinya dari batu memori? Tidak ada yang bisa menjamin ini. Mungkin dia telah menciptakannya sendiri. Mungkin dia telah mempelajarinya dari batu memori. Omi pernah. Tidak juga dia juga mempelajari teknik daya penghisap dalam batu memori yang disebut kota terlupakan. Jika Omi diberitahu oleh orang-orang di Martial Island bahwa itu dia telah mempelajari teknik daya menghisap di kota yang terlupakan, saya khawatir dia juga akan dipaksa untuk menyerahkannya. Dan semua yang dia pelajari dari batu memori akan menjadi milik Martial Island. Di mana Yang Yijian sekarang? Omi bertanya. Oh, 4 keluarga penjaga pulau besar meminta Yang Yijian untuk menyerahkan rahasia itu. Tetapi Yang Yijian mengatakan bahwa dia menciptakannya sendiri dan tidak akan pernah menyerahkannya. Jadi Yang Yijian sedang dikejar oleh 4 keluarga penjaga pulau besar dan sekarang mengejar mereka ke Gunung Mian Agung Pulau Wulin. Memasuki Gunung Mian Agung di Pulau Wulin. Memasuki Gunung Mian Agung. Tidak akan mudah untuk memburunya. Karena Gunung Mian Agung dikelilingi oleh racun. Dan para ahli bawaan bahkan tidak bisa mengunci aromanya. Mari kita berharap Yang Yijian dapat bertahan. Seseorang yang seperti dia dapat menciptakan rahasia seperti pedang. Benar-benar tidak banyak jenius seperti itu. Bukankah Akademi Bela Diri memiliki sikap? Yang Yijian setidaknya adalah seseorang dari Akademi Hutan Bela Diri. Oh, Akademi Hutan Bela Diri kami. Yang terkuat adalah Dekan. Meskipun dia melangkah ke kesempurnaan bawaan tahun setengah yang lalu. Tetapi di depan 4 keluarga pelindung pulau besar di Pulau Hutan Bela Diri, Dekan lemah. Masing-masing dari 4 keluarga penjaga pulau memiliki setidaknya 40 hingga 50 ahli bawaan. Terlalu banyak yang lebih kuat dari Dekan. Belum lagi 4 keluarga penjaga pulau masih memiliki keberadaan yang melampaui bawaan. Selain itu, kekuatan Pulau Bela Diri jauh dari apa yang kita tahu tentang ini di permukaan. Bahkan ada yang lebih yang tidaknya kepada publik. Masyarakat umum tidak akan mengetahuinya. Bagaimana dengan keluarga Yang Yijian? Keluarga Yang Yijian tidak lebih dari tingkat keluarga fase. Keluarganya hanya memiliki 7 ahli bawaan. Patriark terkuat tidak lebih dari bawaan terlambat. Mereka masih mengharapkan Yang Yijian untuk merevitalisasi keluarganya. Di mana mereka bisa menjadi lawan dari 4 keluarga pelindung pulau utama. Oh, hehe. Terima kasih bos. Aku akan pergi jika tidak apa-apa. Omi tersenyum dan berkata. Masalah Yang Yijian tidak lagi relevan untuk saat ini. Karena Yang Yijian akan baik-baik saja untuk saat ini. Pertama, dia belum ditangkap. Dan kedua, bahkan jika dia masih harus dipaksa untuk meminta rahasia. Dia tidak akan mati begitu cepat. Hanya jika dia benar-benar tidak bisa memaksa untuk bertanya. Yang Yijian mungkin dilumpuhkan oleh Guardian 4 Pulau Familis. Masih beberapa hari lagi dari langkah ini. Omi sebaiknya pergi dan bertemu dengan beberapa pacar terlebih dahulu. Omi pertama kali datang ke Departemen Hukum Pedang. Omi ingat bahwa Sumei Qian berada di Departemen Hukum Pedang dan seharusnya berada di Departemen Hukum Pedang sekarang juga. Benar saja. Omi melihat Sumei Qian berlatih seni bela diri di ruang kelas bidang bela diri Departemen Hukum secara sekilas. Omi sangat senang melihatnya. Dan ingin menunggunya menyelesaikan kelasnya. Tetapi, benar-benar tidak dapat menahan diri. Dia langsung masuk. Berhenti. Pada saat ini, seseorang berteriak pada Omi. Omi menoleh dan melihat bahwa itu adalah pria kesempurnaan Agung Hautian yang tampaknya adalah seorang guru. Tetapi Omi ingat bahwa guru Sumei Qian bukanlah orang ini. Ada apa? Jangan bertanya. Apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu melihat kelas sedang dalam sesi? Pria kesempurnaan Agung Hautian berkata dengan wajah permanen. Ki Omi sedang berkumpul. Jadi guru ini tidak bisa merasakan ki dari Omi. Dan karena Omi jauh lebih kuat darinya. Dia tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Jadi masuk akal untuk berasumsi bahwa itu siswa baru itu sangat kurang diperkuat. Oh, aku tahu itu di kelas A. Omi tertawa. Keluar.
Siapa yang membiarkanmu datang ke tahun kedua? Pria itu berteriak. Omi berkata, tidak apa-apa yang mengusulkan untuk keluar. Aku akan memanggil Sumei Qian. Bantu aku. Omi tidak repot-repot berdebat dengannya. Dia semakin kuat, semakin tidak tertarik dia bergaul dengan seseorang yang terlalu rendah. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Konyol. Apakah Sumei Qian adalah sesuatu yang bisa kamu ambil? Alis Omi berkerut. Aku memintamu untuk meminta bantuan. Silakan saja dan telepon. Apa yang kamu teriakkan? Siapa kamu? Apa aku? Aku adalah guru kelas ini. Guru, siswa di kelasku. Aku tidak akan membiarkan salah satu dari mereka jatuh cinta saat di sekolah. Keluar. Haha, kamu seorang guru. Tapi ini agak menarik. Sama baiknya kamu tidak memiliki penglihatan. Tapi kamu masih tidak membiarkan siswa jatuh cinta. Kamu pikir ini di sekolah menengah atau sekolah menengah dan kamu masih tidak mengizinkan kencan. Aku tidak bisa berkata-kata sayang, Omi tertawa. Berdengung, guru itu memiliki temperamen yang buruk dan menamparkan Omi. Dia hanya ingin memberikan pelajaran kepada siswa baru itu. Yuo, bagian dalam Omi berdebar kencang. Apakah sudah terlalu lama sejak dia datang ke Akademi Seni Bela Diri? Anehnya, dia masih akan diberi kuliah sebagai mahasiswa baru. Bang, kaki Omi terbang ke atas. Dan guru itu terbang ke kelas seni bela diri dan jatuh di tengah-tengah bidang seni bela diri dengan bunyi gedebuk. Ah, banyak siswa melihat guru mereka ditendang terbang, berteriak dan berhenti berlatih pedang mereka. Semua orang melihat ke arah pintu masuk kelas seni bela diri sekaligus, hanya untuk melihat seorang pria berjalan masuk. Ukuran ruang kelas lapangan bela diri hampir sebesar trek 400 meter. Ini Omi. Semua orang mengenalinya sekaligus. Namun juga, mereka adalah siswa tahun kedua. Dan meskipun mereka belum melihat Omi selama 1,5 tahun, semua orang berada di tahun yang sama dengan Omi di tempat pertama. Sumei Qian juga berhenti berlatih sepeda dan terkejut ketika dia melihat Omi. Segera melemparkan pedangnya dan berlari ke arah Omi. Tommy, Mei Qian. Sumei Qian melemparkan dirinya ke pelukan Omi. Pah, para siswa yang berkumpul di sekitar tersentak dan bertepuk tangan. Seolah-olah mereka sedikit bersemangat untuk melihat orang yang dulu populer lagi. Semua orang berspekulasi di dalam. Bertanya-tanya apa yang terjadi pada Omi. Yang begitu populer saat itu. Sekarang 1,5 tahun kemudian. Guru yang baru saja ditendang oleh Omi. Semua orang sepertinya mengabaikannya ketika mereka melihatnya. Mau tidak mau. Yang membiarkan Omi menjadi sensasi sekali. Karakter Akademi Bela Diri. Guru ini bukan apa-apa. Omi sudah membunuh seorang guru ketika dia terakhir muncul di Akademi Bela Diri saat itu. Belum lagi menendang seorang guru sekarang. Guru itu naik ke atas dan berkata dengan marah. Beraninya kamu menyerang seorang guru Akademi Seni Bela Diri. Aku akan melaporkan ini ke dekan. Semua orang tiba-tiba melihat ke arah guru itu. Yang pada saat ini sudah tahu bahwa Omi sama sekali bukan siswa baru. Tetapi telah jauh melampaui dia dalam kekuatan ke titik di mana dia tidak bisa menilai kekuatan yang sama sekali. Tetapi, kesal di dalam, hanya bisa memindahkan dekan untuk mengancam Omi. Omi bahkan tidak melihat guru itu. Membekukan wajah dan rambutnya Sumei Qian. Mereka berdua saling menatap dengan penuh kasih sayang. Hei, apakah kamu mendengarku? Saya akan melaporkan ini kepada dekan. Beraninya Anda menyerang seorang guru. Guru itu meraung. Pada saat ini, seorang siswa yang baik hati menasihati. Guru Mo, Anda harus berhenti mengatakan itu. Sungguh, tidak ada maksud Anda mengungkapkan lagi. Mengapa kamu tidak menyatakan? Sial, jika kamu berani memukuli seorang guru dari Akademi Seni Bela Diri, aku tidak akan pernah berhenti. Aku pasti akan melaporkannya kepada dekan sehingga dekan dapat memberiku keadilan. Siswa yang baik hati itu berkata, Guru Mo, guru yang lebih kuat dari Anda telah mati di tangan. Apalagi memukuli Anda. Apa yang kamu katakan? Dia, ya. Dulu ada seorang guru bawaan yang dibunuh olehnya di depan umum. Tapi tentu saja, guru itu juga seorang guru jahat yang membunuh pacarnya dan mengejarnya. Ngomong-ngomong, dia Omi. Dia jenius pertama itu. Sumei Qian memandang semua orang. Dan akhirnya pada guru, yang memiliki wajah memar. Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Omi, mengapa kamu menendang guru? Dialah yang sangat buta dan mencoba memukulku. Mantan gurumu bukan dia. Oh, guru sebelumnya gagal. Dan sekarang guru Mo ini baru. Dia sangat ketat. Yah, begitu. Ketat itu ketat.
Tapi sayang sekali itu terlalu tanpa mata. Banyak penonton yang sibuk datang dan menyapa Omi. Senior Tang, kekuatan seperti apa yang kamu miliki sekarang? Senior Tang, kamu pasti tidak seperti dulu sekarang. Sudah 1,5 tahun dalam sekejap mata. Kami belum melihatmu dalam waktu yang lama. Kami semua ingin tahu tentang alam apa yang telah kamu capai. Siswa lain berkata, siapa bilang aku belum melihatmu dalam 1,5 tahun ah? Tidak termasuk dia datang ke akademi setahun yang lalu hari ini atau lebih dan membunuh guru yang buruk itu. Aku tidak ingin melihatnya hidup saat itu. Semua orang mengatakan satu hal kepada Anda dan satu hal kepada saya. Di sekitar Omi dan guru itu, tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Senior Tang, banyak orang di akademi sekarang mengatakan bahwa Yang Yijian lebih baik darimu. Yang Yijian adalah jenius pertama dalam sejarah. Bagaimana tebalnya? Senior Tang, apakah kekuatanmu saat ini lebih kuat dari Yang Yijian? Yang Yijian bahkan bisa melawan yang terlambat bawaan. Bagaimana denganmu? Senior Tang, kamu ada di alam sekarang. Baiklah. Teman sekelas, Omi berteriak. Dan semua orang mengangguk. Omi berkata, teman sekelas, terima kasih atas perhatianmu padaku. Terima kasih. Bekerja keras. Selama kamu mau bekerja keras, kamu pasti akan melampauiku di masa depan. Baiklah. Aku tidak akan mengganggumu dengan latihan pedangmu. Selamatkan guru tanpa mata ini yang akan berteriak padaku lagi nanti. Oh, semua orang memandang Omi dengan iri. Masing-masing dari mereka. Apakah mereka memiliki kesempatan untuk mempengaruhi bawaan dalam hidup ini sulit untuk dikatakan. Apakah mereka dapat mempengaruhi kesuksesan itu sangat tipis. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja. Tidak mungkin untuk mencapai level Omi. Orang-orang lebih pemarah daripada orang-orang. Satu-satunya hal yang bisa membuat iri adalah bagian mereka. Omi berjalan keluar dari kelas Akademi Seni Bela Diri dengan Sumei Qian di pelukannya. Omi, apa yang membawamu ke Akademi Seni Bela Diri? Kupikir kau akan lama. Oh, aku lulus sekarang. Aku tidak akan pergi ke Star Ocean Academy lagi. Ah, lulus begitu cepat ah. Lalu kekuatan apa kamu sekarang? Aku ingat ketika kamu pergi ke Star Ocean Academy. Kamu hanya berada di alam bawaan tengah ah. Bagaimana kamu sekarang? Apakah itu benar-benar akan dilampaui oleh Yang Yijian ah? Sumei Qian sibuk bertanya. Omi tertawa. Dilampaui oleh Yang Yijian. Bagaimana mungkin? Saya sekarang berada di puncak kesempurnaan bawaan. Yang Yijian hanya pada tahap awal kesempurnaan bawaan. Tidak banyak level di belakang saya. Tapi Yang Yijian menciptakan seni bela diri yang sangat kuat sendiri. Saya mendengar bahwa itu mencapai tingkat seni bela diri peringkat ke-11. Yang bahkan dekan tidak bisa berlatih. Masalah ini membuat seluruh pemujaan akademi. Dan Yang Yijian menjadi pecinta impian gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya. Hahaha. Yang Yijian dapat menampilkan kekuatan seni bela diri peringkat ke-11. Ini bukan apa-apa. Tahukah Anda bahwa saya sekarang menggunakan pedang berat? Kekuatan satu serangan adalah kekuatan seni bela diri peringkat ke-13. Meskipun potensi Yang Yijian telah meledak, itu masih terlalu jauh dariku. Jadi kamu, jangan khawatir aku dilampaui. Di mana saya khawatir? Sumei Qian dengan licik berkata. Pada kenyataannya, dia sedikit khawatir. Setiap hari, dia mendengar teman-teman sekelas dan guru di sekitarnya memuji Yang Yijian. Mendengar semua berperasaan. Semua orang membandingkan Yang Yijian dengan Omi. Tanpa sadar, Sumei Qian juga sedikit khawatir. Tapi hari ini, melihat Omi, melihat bahwa Omi sendiri berpikir itu tidak mungkin. Dia merasa jauh lebih nyaman. Sekarang pergilah cari Suaner dan Xiao Meng, kata Sumei Qian. Sumei Qian terkejut. Xiao Meng, mau dia, ada apa di sini? Pertama kali saya melihat ini. Saya pikir itu akan menjadi ide yang baik untuk melihat Sumei Qian. Xiao Meng dia sudah lama pergi dari Akademi Seni Bela Diri. Apa? Xiao Meng tidak di Akademi Seni Bela Diri. Bukankah dia datang ke Akademi Seni Bela Diri bersamamu? Dengarkan aku. Xiao Meng benar-benar jenius. Dia memang datang ke Akademi Bela Diri tahun ini. Tapi dia sangat luar biasa selama kompetisi mahasiswa baru sehingga dia menerobos ke alam Hautian. Jadi Xiao Meng dibawa pergi oleh seorang pria yang kuat. Kamu lucu. Bagaimana kamu bisa membiarkan seseorang membawanya pergi? Kami juga menasihatinya. Tetapi Xiao Meng memutuskan sendiri. Yang satu itu mengambil dan ingin mengambil Xiao Meng sebagai murid. Xiao Meng merasa bahwa tidak ada gunanya juga untuk berada di Akademi Hutan Bela Diri. Dia telah mencapai alam Hautian. Itu akan membuang-buang waktu untuk tinggal di sini. Jadi,
Dia mengikuti pria kuat itu. Pria kuat itu di luar bawaan. Sepertinya dia juga tinggal di Pulau Bela Diri. Tapi aku tidak tahu di mana di Pulau Marsial. Dia akan kepada kita sebelum musim dingin datang dan kembali ke Yanhuang bersama. Omi menghela nafas. Juga, dengan bakat Xiao Meng, kompetisi siswa baru mencapai alam Hautian. Tidak ada gunanya tinggal di Akademi Hutan Bela Diri. Hanya berharap dia tidak bertemu orang jahat. Lagi pula, Xiao Meng cantik dan menarik. Su Meiqian berkata, awalnya, Suaner dan saya juga ingin meninggalkan Akademi Seni Bela Diri. Lagi pula, Suaner dan saya, setelah mengambil hati besi yang Anda berikan kepada kami telah mencapai alam Hautian. Tetapi kami benar-benar tidak punya tempat untuk pergi kecuali Akademi Seni Bela Diri. Jadi kami tidak punya pilihan selain tinggal di sini. Tahun ini, saya juga mendapatkan sesuatu. Anda tahu, saya sekarang telah melewati ke akhir Hautian. Dan Suaner juga telah ke Hautian Tengah. Benar saja. Tapi sudah hampir setahun dan hanya ditingkatkan satu lapisan. Agak kecil. Bagaimana kami bisa dibandingkan denganmu? Jangan bandingkan kami denganmu. Hehe. Tapi jangan khawatir. Kali ini, aku akan membiarkan kalian membuat terobosan. Apa maksudmu? Su Meiqian memandang Omi dengan bingung. Hehe. Aku melakukan perjalanan lain ke kerajaan Glaze kali ini. Dan aku memperoleh lebih dari 2000 Iron Tree Hairs. Apa? Omi sibuk menutupi mulut Su Meiqian. Jangan ribut-ribut. Jangan ribut-ribut tentang ini. Atau aku, Omi, harus diburu oleh praktisi bela diri seluruh dunia. Ya Tuhan, apakah kamu bercanda? Bagaimana bisa ada begitu banyak? Hehe, itu karakter. Kali ini aku akan membiarkan kalian bersujud sampai mati. Tidak peduli berapa banyak aku makanmu. Aku akan membiarkanmu menerobos ke kesempurnaan agung bawaan. Wah, tidak mungkin. Kesempurnaan besar bawaan. Keluargaku belum memiliki leluhur yang begitu kuat sejak zaman kuno. Su Meiqian terkejut. Haha, kalau begitu permulaanmu. Dalam beberapa ratus tahun ke depan, keturunanmu akan tahu bahwa leluhur telah menerobos. Su Meiqian tersipu. Yang merupakan Omi yang memiliki anak dan cucu ketika dia mengatakan anak-anak dan cucu. Ayo pergi dan cari Suaner, Xiao Meng. Karena dia tidak di Akademi Seni Bela Diri. Lupakan saja. Tunggu sebelum kita pergi liburan musim dingin. Dia pasti akan datang kepada kami. Omi dan Su Meiqian segera menuju ke Fakultas Suara. Simran pandai dalam suara. Jadi dia pergi ke Departemen Hukum Suara. Namun juga, Simran tinggi di alam. Jadi dia sudah sangat kuat di Departemen Hukum Suara. Dan alam juga memberikan dorongan yang sangat kuat. Ketika Omi tiba di Departemen Hukum Suara, dia diberitahu bahwa Simran berada di gunung belakang Departemen Hukum Suara. Ketika Omi tiba di gunung belakang, dia melihat Simran duduk di pohon sambil memegang seruling di tangannya. Simran tidak tahu catatan apa yang dia mainkan. Hanya saja setiap nada penuh dengan agresi, memberi orang perasaan pusing otak. Tentu saja, perasaan ini adalah perasaan Su Meiqian. Dan serangan suara Li Suaner sudah dapat mempengaruhi bahkan Su Meiqian. Omi tersenyum, lumayan. Lumayan buat wanita Omiku. Semuanya baik-baik saja. Simran segera melihat ke bawah ketika dia mendengar suara itu dan terkejut melihat Omi. Untukku, Simran terbang turun dari pohon, meletakkan serulingnya di pinggangnya, dan melompat ke pelukan Omi. Su Meiqian mengancam wajahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Haha, aku datang mengunjungimu. Suaner, serangan suaramu berkembang pesat. Kamu pasti telah mencapai penyihir suara kelas 5. Lebih dari itu. Apa? Lebih dari itu. Yah. Aku sudah menilai dan lulus penyihir suara kelas 6. Wow, luar biasa. Layak menjadi wanitaku. Hahaha. Omi tertawa bahak. Simran tersipu. Setelah mencapai penyihir suara kelas 6, maka, Suaner, yang harus kamu lakukan adalah mencapai penyihir suara kelas 8 sebelum kamu berusia 24 tahun. Dan kamu akan dianugerahi gelar bakat kekaisaran. Bagaimana bisa begitu mudah? Saya merasa seperti saya tidak bisa bergerak 1 inci ke depan selama sisa hidup saya sekarang. Simran berkata dalam kesulitan. 6 hingga 7 adalah ambang batas, dan 7 hingga 8 bahkan lebih dari ambang batas. Tidak apa-apa. Luangkan waktumu. Kamu masih muda. Aku yakin ketika ranah seni bela dirimu naik, itu akan ikut mempelajari metode suara. Pertama-tama bangun ranahmu. Lalu pelajari metode suara akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Tapi bagaimana wilayahku bisa begitu mudah ditembus?
Haha, jangan khawatir tentang itu. Jangan khawatir. Baiklah. Ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara terlalu banyak. Aku akan menyampaikan tentang hal itu malam ini. Oh, Simran langsung menebak bahwa Omi pasti mendapatkan sesuatu yang baik lagi. Itu baik untuk pacar menjadi bagi orang yang kuat. Orang lain mungkin tidak dapat maju satu tingkat bahkan jika mereka bekerja keras. Tetapi mereka, di sisi lain, berhati ringan. Merasa seperti generasi kedua yang kaya. Semuanya diatur di rumah. Mereka tidak perlu berusaha keras. Mereka bisa mendapatkan hal-hal yang orang biasa tidak pernah bisa dapatkan dalam hidup mereka. Namun, Simran merasa sedikit malu seperti ini lagi. Ada apa? Perubahan warna yang tiba-tiba. Omi bertanya. Bukan apa-apa. Aku hanya merasa sedikit malu. Aku bertemu dengan seorang teman di Akademi Seni Bela Diri. Dia seorang guru. Dia 2 kali usiaku. Dia bekerja sangat keras sejak dia masih kecil. Sangat keras. Aku tidak tahu berapa kali dia melayang di tepi kematian. Dan akhirnya menjadi perfeksionis Hautian yang kuat. Namun, aku tidak memberikan apa-apa. Aku dengan mudah melangkah ke tengah Hautian. Rasanya seperti kita tidak terlalu setara. Gugup. Jangan memikirkan pertanyaan konyol seperti itu. Ayo pergi. Ikut denganku ke rumah Profesor Lin Han untuk makan malam. Bagus. Malam itu, Omi, Sumei Qian, dan Simran makan malam bersama di rumah Profesor Lin Han. Dan setelah makan malam, Omi pergi ke sebuah hotel di kampus lebih awal untuk menikmati kelembutan pertemuan yang telah lama hilang. Keesokan harinya, Sumei Qian dan Simran terus pergi ke kelas. Omi juga bangun pagi-pagi. Omi dalam hati berkata, saya tidak punya waktu untuk disia-siakan sekarang. Saya harus segera mengabdikan diri untuk mempelajari seni penyembuhan. Namun, sebelum mengabdikan diri untuk meneliti teknik penyembuhan, saya akan pergi mengunjungi dekan terlebih dahulu. Omi segera pergi mencari dekan. Omi tiba di gedung kantor dekan yang terpisah. Bahkan sebelum dia mendekat, Omi mendengar suara, "Yoyo, lumayan." Dia bahkan menerobos. Dia menerobos dengan kesempurnaan bawaan. Suara yang penuh dengan sarkasme. Kemudian, suara dekan yang mencurigakan berkata, "Pan Yun, berapa lama lagi kamu akan membongkarku?" "Yah, Tuan Din, Anda akhirnya tahu saya merangkul Anda. Saya pikir Anda tidak tahu saya menyembunyikan Anda. Sekarang tidak ada orang luar di sini. Anda akhirnya memiliki keberanian untuk mengakui bahwa saya berbohong kepada Anda. Dan jika ada orang luar, saya khawatir Anda akan berani berbicara kembali kepada saya. Pan Yun, kebencian mendalam yang aku miliki padamu. Mengapa kamu mengungkapkanku berulang kali? Tidak ada alasan. Aku hanya kesal padamu. Aku hanya ingin menghinamu. Pan Yun, bukan kamu hanya cemburu padaku menjadi dekan Akademi Bela Diri. Pah, datang tamparan keras. Hanya akademi sialanmu ini. Aku harus cemburu. Pan Yun, jika kamu berani mengatakanku seperti itu lagi, jangan salahkan aku karena pergi ke tempat tuanmu untuk menuntut. Hahaha. Bodoh sekali. Dia adalah tuanku. Apakah tuanku masih akan berbicara padamu? Tuanku, karena kebenaran moral, hanya memintaku untuk berhenti membongkarmu. Itu saja. Namun, aku tidak tahu kenapa. Tapi setiap kali aku meninggalkan gerbang, aku selalu ingin datang dan memukul pantatmu. Hahaha. Pop, ada snap keras lain. Jadi itu bukan ukiran. Itu adalah pukulan pantat ah. Dekan, seorang pria dewasa, dipukul di pantat. Jadi saya yakin ini pasti terasa sangat tidak menyenangkan. Namun, murid besar senior Qin Feng ini membuatnya menyeringai karena kebencian. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Baiklah, teman kecil Liang Sui. Mari kita berhenti dengan pukulan pantatmu hari ini. Lain kali. Kembalilah untuk memukul pantat kecilmu ketika kamu punya waktu oh. Setelah mengatakan itu, pria bernama Pan Yun ini ingin pergi. Namun, pada saat itu, Omi muncul. Omi ingat Pan Yun ini. Dia adalah murid agung dari keluarga Qin Gu di Pulau Bela Diri. Salah satu dari 3 ahli bawaan transenden yang diketahui. Senior Qin Feng, Omi selalu memiliki kesan yang sangat buruk tentang dia. Di masa lalu, ketika Omi pergi ke keluarga Qin Gu untuk menantangnya, Pan Yun ini memarahi dekan di depan umum. Pantat kecilnya gatal lagi. Jadi sepertinya Pan Yun ini pasti sering tidak ada yang merusak dekan. Memukul pantat dekan. Orang dewasa berusia 50 tahun. Perilaku seperti itu benar-benar menjijikkan. Karena Omi telah melihatnya hari ini, dia tidak akan pernah duduk diam dan bertekad untuk membantu mengeluarkan amarahnya.
Apakah kamu ingin pergi setelah memukuli seseorang ketika Pan Yun ingin pergi? Sosok Omi tiba-tiba muncul di ambang pintu. Baik Pan Yun dan terkejut melihat kemunculan tiba-tiba Omi yang telah lama hilang. Hei, bukankah ini Omi Akademi Bela Diri yang dulu terkenal? Jenius pertama apapun dari Don. Ketika Pan Yun melihat Omi, dia memiliki momen mengejek. Pan Yun tidak pernah berpikir bahwa ranah Omi saat ini telah melampaui dia. Dan kekuatan bahkan telah melampaui dia dengan jumlah level yang tidak diketahui. Saya khawatir, Senior Qin Feng, tidak tahu apakah dia akan bisa mengalahkan Omi. Dekan melihat Omi dan berkata dengan heran, Omi, kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Din, aku datang menemuimu, kata Omi sambil menatap Dekan. Dekan sedikit malu dan bertanya, kamu merenung, kamu seharusnya tidak mendengar apa-apa. Dekan telah dipukul oleh Pan Yun ini selama bertahun-tahun. Ini adalah sesuatu yang dia pasti tidak berani dikenal oleh siapapun, terutama siswa. Pan Yun itu tertawa. Liang Sui, apa yang kamu takutkan? Itu hanya pukulan olehku. Aku tidak berani dikenal oleh para siswa perguruan tinggimu. Hahaha. Omi berteriak. Kamu diam. Omi memandang Pan Yun ini. Merasa sangat tidak senang. Mengoceh dan mengoceh terlalu banyak. Meskipun dia tidak melumpuhkan siapapun. Dia hanya datang untuk memukul dan menggoda ketika dia berbohong. Ini benar-benar terlalu menghina. Ketika Pan Yun melihat bahwa Omi berani meneriakinya, dia marah dan berkata, Omi, kamu lelah hidup. Kamu seperti apa? Di mata Pan Yun, Omi adalah seorang jenius, tetapi tidak setingkatnya sama sekali. Dan dengan kesan yang terbentuk sebelumnya bahwa Omi masih sama seperti dulu. Dan dengan temperamen Omi yang terkendali, Pan Yun tidak bisa menilai situasi ranah Omi. Omi mengangkat pedang berat jiwa naga dan berkata, Pan Yun, aku sudah lama tidak menyukaimu. Hari ini aku kebetulan bertemu denganmu di sini. Maka jangan salahkan aku karena isyarat kejam. Orang-orang selalu menghina. Hari ini biarkan aku mencari keadilan untuk Dekan. Hahaha, Omi, karena kamu sangat cuek pada dirimu sendiri. Maka orang tuamu aku akan menyia-nyiakanmu. Jangan salahkan aku karena melemahkanmu. Mata Pan Yun dingin. Berdengung, Omi tidak mengucapkan kata pun dan langsung naik dengan pedangnya. Pedang Omi dikurung di dalam Pan Yun. 2 potong daging pantat Pan Yun. Dengan pakaian di pantatnya. Semuanya bersama-sama diberi tebasan pedang. Ah, Pan Yun segera berteriak. Tangannya kembali dan pantatnya hilang. Menyentuh tangan berdarah. Din juga tercengang. Dia baru saja akan mengatakan, Omi jangan impulsif. Tetapi, dengan dia bahkan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Omi menutup pantat Pan Yun dengan 1 pedang. Dekan melihat ke mejanya. Dan 2 potong daging pantat Pan Yun baru saja terbang di atas mejanya. Sangat menjijikkan. Omi berkata, Pan Yun, kamu sangat suka memukul orang. Hari ini aku akan memotong pantatmu. Kamu bisa menarik kembali dan memukulnya 2 kali sehari untuk memuaskan perilaku menjijikkanmu. Keluar. Omi. Kamu Pan Yun menahan rasa sakit dan berteriak. Dia tidak percaya bahwa Omi sebenarnya begitu kuat. Dia tidak bisa menilai ranah spesifik Omi sama sekali. Tentu saja, dia yakin bahwa Omi belum melangkah ke alam persatuan. Momentum alam persatuan terlalu akrab dengannya. Apakah kamu tidak akan terungkap? Menatap Omi dingin. Meskipun Pan Yun marah, dia juga takut dengan kekuatan Omi. Omi, tunggu aku. Pan Yun dipenuhi gigi. Belati adalah senior Qin Feng. 3 ahli Martial Island yang diketahui melampaui bawaan. Dan ini belum berakhir. Setelah Pan Yun selesai berbicara, dia segera mengambil pantat yang telah dipotong dari mejanya. Omi awalnya ingin melupakannya dan membiarkannya kembali. Penyembuh itu benar-benar bisa menebusnya. Namun, ketika Omi melihat bahwa dia masih berani mengancamnya, dia langsung berubah pikiran. Jatuhkan, Omi memerintahkan. Apakah kamu mendengarku? Aku menyuruhmu untuk meletakkan pantatmu. Omi berteriak. Omi, kamu. Berdengung, pedang berat jiwa naga Omi menusuk. Dan meskipun tidak terpotong, beratnya saja merobek pantat yang dipegang Pan Yun menjadi beberapa bagian dan mengubahnya menjadi daging. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Ah, Pan Yun konyol. Perasaan macam apa itu untuk melihat pantatnya sendiri berubah menjadi potongan daging dengan matanya sendiri. Dia ingin mengambil kembali dan menambalnya. Sekarang yah, para dewa kehabisan ide. Dia benar-benar tidak memiliki pantat sejak saat itu. Bahkan jika dia menambal orang lain, itu tidak akan asli menjadi lagi. Gulung, Pan Yun menutupi giginya saat dia melihat Omi dan menoleh untuk terbang keluar jendela.
Aku khawatir dia tidak akan tenang dengan penghinaan hari ini. Dekan menghela napas. Din, sudah begitu lama. Selamat. Wilayahmu telah menerobos lagi dan kamu telah menjadi kesempurnaan bawaan. Omi tersenyum pada Dekan. Tapi Dekan tidak bisa tersenyum. Omi, aku sangat senang kamu bisa datang dan melihatku. Tapi kamu telah memotong pantat Pan Yun. Dan sekarang Pan Yun pasti tidak akan berhenti ah. Omi terpampang. Tidak akan berhenti. Hahaha. Omi tertawa. Tawanya dipenuhi dengan penghinaan. Level Pan Yun tidak lagi setingkat dengan Omi. Din, Pan Yun ini, sudah berapa lama dia menghinamu? Lebih dari 10 tahun. Saya tidak tahu mengapa dia sangat suka mengomel saya. Seringkali tidak ada apa-apa. Dia datang untuk menggoda saya sedikit. Dia menggoda saya dan tidak melakukan apa-apa lagi. Hanya memukul saya. Itu membuat saya benar-benar marah. Tetapi saya bahkan tidak cocok untuknya. Tidak sebelumnya. Dan bahkan kurang sekarang. Dia sekarang berada di alam kesempurnaan besar bawaan. Saya mendengar bahwa itu adalah tingkat pertama dari kesempurnaan agung bawaan. Saya belum sampai saat ini. Saya tidak mengerti apa arti lapisan pertama. Ngomong-ngomong, Omi, kekuatan macam apa yang kamu miliki sekarang? Omi tidak menyembunyikan apapun dan berkata, saya sekarang berada di puncak kesempurnaan bawaan. Wow, itu beberapa level lebih tinggi dari Pan Yun. Tidak heran kamu bisa membunuh dalam hitungan detik, Dekan berkata dengan ngeri. Sementara matanya dipenuhi rasa iri. Itu bagus untuk menjadi seorang jenius. Melampaui dia di usia yang begitu muda. Dia telah berjuang selama hampir 50 tahun untuk mencapai kesempurnaan bawaan. Sementara Omi, pada usia 20 tahun, telah mencapai puncak kesempurnaan bawaan. Omi menepuk bahu Dekan dan berkata, Din, jangan kecewa. Mungkin, kamu juga akan memiliki kesempatan untuk melampaui batas bawaan. Dekan tertawa pahit. Jangan mengolok-olok saya. Sebaiknya saya melupakannya. Saya berusia 48 tahun sekarang dan saya baru mencapai kesempurnaan bawaan. Saya bahkan tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk menjadi lingkaran besar bawaan dalam hidup saya. Penuh. Apalagi melampaui bawaan. Din sama sekali tidak percaya diri. Dia memiliki pengetahuan diri. Dengan bakat yang dia tunjukkan sekarang. Semua yang dia miliki dalam hidupnya. Melampaui batas tidak pernah mungkin. Din, sebenarnya, kamu benar-benar punya kesempatan. Omi, ayolah. Jangan mengolok-olok Dekan. Aku serius. Din, mungkin sulit bagimu untuk melampaui lebih jauh sendiri. Tapi berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar sendirian? Apa maksudmu? Maksudku. Kesempatan. Kesempatan. Oh, tidak semua orang memiliki kesempatan. Jika saya memiliki nasib ini, saya akan mendapatkan kesempatan sejak lama. Din, bagaimana jika aku adalah kesempatanmu? Apa maksudmu? Omi tidak peduli dengan bertele-tele dan berkata dengan lugas. Din, aku akan mengajukan pertanyaan sekarang. Silakan bertanya. Oke, kalau begitu aku akan sopan. Din, apakah kamu bersedia menjadi laki-laki? Kapan orang-orangmu? Artinya menjadi adik laki-lakimu. Din, jangan salah paham. Bukan itu. Menjadi laki-laki saya adalah bergaul dengan saya. Dan di antara kami memperlakukan satu sama lain sebagai orang-orang dari kami sendiri. Aku mengerti. Omi, kamu sangat berbakat dan memiliki potensi masa depan yang tidak dapat diprediksi. Suatu kehormatan bagimu untuk mengundangku untuk bergaul denganmu dan menjadi orangmu. Aku sangat bersedia. Bagus, Din. Aku percaya pada karaktermu. Sekarang aku akan menghadiahkan 30 hati pohon besi. Manfaatkan dengan baik. Spa, hati pohon besi. Dekan terkejut. Sebagai dekan, dia secara alami tahu tentang hal ini. Diam. Jangan bersuara. 30 hati pohon besi dianggap sebagai keberuntungan merah panas. Karena kamu bersedia mengikutiku. Tentu saja aku mempertimbangkanmu. Omi mengeluarkan 30 hati pohon besi. Menyelipkan hati pohon besi ini dikompresi dan seukuran kedelai. Mudah dibawa-bawa. Jika tidak ini juga akan menjadi masalah. Karena mereka dikompresi, rata-rata orang tidak akan dapat mengenali apa itu. Dan bahkan jika mereka tidak dikompresi, saya yakin tidak banyak orang yang pernah melihat sebelumnya. Terima kasih, Tang. Saudara Tang. Saya akan mengikuti Anda mulai sekarang. Saya laki-laki Anda. Hahaha. Din, kamu dekanku. Jangan panggil aku itu. Kamu mencoba merusak citraku. Kamu bisa memanggilku Omi. Tidak, tidak, tidak. Kamu memberiku hal yang begitu berharga.
Aku benar-benar menyentuh. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tubuh dekan tampak nyaman dan tergagap. Baiklah. Beberapa hati pohon besi dan kamu telah menjual jiwamu. Bagaimana kamu masih bisa mengikutiku seperti ini? Jika seseorang memberikan sesuatu yang lebih baik di masa depan, ingat kamu akan menjualmu kepadanya. Ya, kalau begitu aku akan memanggilmu dengan namamu. Jangan khawatir. Aku, Liang Sui, akan menjadi milikmu selama sisa hidupku. Dekan sedang sibuk. Oh, Liang Sui. Nama aslimu adalah Liang Sui ah. Ya, bagus. Omi, kenapa kamu tiba-tiba datang ke Akademi Seni Bela Diri? Hanya lewat untuk beberapa melihat teman saya. Ngomong-ngomong, apakah Anda tahu apa-apa tentang Yang Yijian? Tentu saja aku tahu. Tapi sayangnya, aku tidak bisa membantu mereka. Seperti yang kamu lihat, aku tidak berdaya untuk diganggu oleh satu Pan Yun, apalagi 4 keluarga penjaga pulau. Apakah Yang Yijian mempelajari salah satu pedangnya dari beberapa batu memori? Don Omi bertanya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.